buat bisnis sama first class itu dapat complimentary hotelnya itu di Al Bustan Palace. Jadi itu bekas istananya si Sultan. Literally Sultan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Traveloka. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng aviation geek slash luxury travel personality, atau dia paling sering disebut Sultan kalau di Instagram. Apa kabar Om? Om lagi Tantra Tobing cuy namanya. Apa kabar? Gimana Tantra? Netan, lu kan udah hampir nyobain semua airlines di seluruh dunia nih. Yang gede-gede lah ya. Kayak kalau di media nasional kayaknya udah 40 lebih kalau nggak salah kan? 40-an gitu. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang beberapa airline yang menurut lu terbaik. Boleh. Dan mungkin kita kasih tips ke teman-teman nanti, mungkin setelah pandemi kasih rekomendasi nih. Kita mau ke Eropa misalkan enaknya naik apa. Terus kita ngobrol-ngobrol juga beberapa makanan in flight yang mungkin unik dan bisa kita coba. Gitu. Semoga nanti habis pandemi traveling udah back to normal ya. Iya. Ya. Dan kita bisa ngobrol nggak pakai masker ya. Ini karena kita di indoor lagi di Four Seasons ya soalnya ya. Oh ya, by the way, kita lagi ada di salah satu hotel termewah di Jakarta. Betul. Yaitu Four Seasons. Dan katanya Sultan udah berapa Four Seasons yang udah dikunjungi berapa nih? Belasan di seluruh dunia ya. Kita mau ngobrolin mungkin nih mulai dari satu airline nih, tetangga kita kan. Iya. Paling favorit para warga-warga. Paling favorit kalau gua emang paling sering sih, tapi bukan paling favorit. Oh, bukan favorit, paling sering. Tapi paling sering. Naik SQ ya, Singapore Airlines ya. Kan nih gua lihat nih di Instagram lo kayak banyak banget tuh. Kayak bahkan di highlight itu kayak SQ semua gak sih? Dan kode penerbangan itu yang paling sering adalah SQ950. Flight yang paling sering 950 di jam F-class ya. 6.20 dari Singapura. Kadang di sisi gitu, tapi kenapa tuh? Kok bisa? Paling pagi enak. Jadi biasanya dari malam sebelumnya itu udah di Changi. Jadi tidur di Changi, di dalam lounge-nya. Habis itu jam 6 berangkat. Nyampenya biasanya 6.50 di Jakarta sama bagasi jam 7, besok langsung kantor. Biasanya kayak gitu. Iya benar banget. Biasanya harus. Berarti lu sempet main ke ini dong, the private room. Kayaknya bukan main lagi, udah jadi rumah kedua jangan-jangan. Lumayan, hampir semuanya kenal waiter. Jadi private room itu adalah lounge first class-nya SQ ya? Iya. First class kayak bukan bisnis kan kalau nggak salah? First class passenger. Sampai dan kalau kursi favorit lu Tan, kalau di Singapore Airlines apa nih yang first? Dia kan ada beberapa tipe tuh, ada yang apa namanya yang ada kayak kantor tuh. First class, ada first class, ada first class suite kan. Nah, favorit lu yang mana nih? Gue belum pernah sih kalau first classnya ya, tapi kalau bisnis gue udah pernah, tapi itu lumayan enak lah, kayak yang bahkan yang regional pun yang ada Singapura Bali tuh yang 787 ya. Enggak, A350 sorry. A350 yang baru itu keren banget sih. Kalau yang first gimana tuh? Yang first sebenarnya nggak beda jauh. Jadi kalau yang di SQ di Singapore Airlines, bisnis sama first class-nya justru secara pitch sama width, jadi secara panjangnya sama lebarnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih. Jadi itu keuntungannya. Cuman kalau misalnya di first class itu kakinya tuh bisa selonjor lebih karena gue juga pernah naik airline kita Garuda Indonesia itu yang bisnisnya emang bisa sih jadi tempat tidur. Yang beberapa yang apalagi yang kursi yang baru yang Diamond seat tuh. Diamond. Karena enaknya miring-miring stagger gitu kan. Jadinya private banget karena nggak kelihatan orang. Tapi mentok sih, gue aja yang tinggi cuma 170 tuh mentok. Tapi ketika gue naik yang first class, waktu itu pernah Jakarta ke London. Gue aja belum pernah. 14 jam non-stop. Hebat. Itu bisa benar-benar jadi full bed. Dan bisa ditutup. Tapi emang tidur lama, rugi kan? Rugi. Oke, sekarang kita yang kedua nih, airline terbaik menurut Sultan katanya Oman Air. Oman Air. Nah, Oman itu sebenarnya Oman Air? Bisa antara nomor 1 sama nomor 2. Jadi kalau Oman Air itu seatnya seatnya itu menurut dia kan pakai apa? Apex Suite. Nah, Apex Suite itu kayaknya cuma ada 4 atau 5 airlines ya di dunia ya. Iya. JAL, Korean, Gulf Air sama si Oman gitu. Jadi karena kalau yang gue baca itu adalah kursi business class termahal. Wow. Terus pas lu transit di Muscat itu kan kalau nggak salah dapat ini ya complimentary ini nggak sih hotel? Buat bisnis sama first class itu dapat complimentary hotelnya itu di Al Bustan Palace. Jadi itu bekas istananya si Sultan. Literally Sultan. Sultan
Sultan KW. Iya, Sultan KW. Jadi ya waktu itu di Muscat bener-bener salah satu bekas istananya si Sultan Muscat, Sultan Oman itu dijadiin hotel. Nah itu jadi transit hotel ya, si Oman Air gitu. Dan itu bener-bener yang ya di dalam istana ya, bener-bener istana gitu kan. Itu biasanya kan pas lu transit kan dijemput kan kalau bisnis class atau first class kan? Kalau Oman enggak. Oh enggak? Oman enggak. Yang dijemput Etihad sama Emirates. Kita next nih, kita ke Etihad ini. Pas dijemput dari hotel ya, ke bandara atau sebaliknya? Airport, dulu naik BMW, terakhir naik Audi A5 kalau nggak salah. Nice. Audi A5 ya. Iya. Kalau gue waktu itu kalau di Indonesia biasa lah paling Alphard atau Mercy waktu ya. Tapi pas gue sih Alphard, cuma dia nyediain Alphard atau Mercy biasa yang E-Class. Ya lumayan nyaman lah, lumayan. Ini kan ke tol dan segala macam ya, dan nyaman kan? Iya nyaman banget, dan dilihatin tetangga. Sombong amat. Siapa nih? Salah alamat kayaknya. Enggak lah. Iya. Oke, Etihad. Itu salah satu keuntungannya. Jadi enaknya kalau misalnya naik Etihad, kalau misalnya, tapi sebenarnya yang lebih banyak jaringannya buat yang airport pickup sebenarnya Emirates kan. Etihad kan kayaknya nggak terlalu banyak terakhir-terakhir, cuman kayak di kota-kota besar, London, Paris segala macam. Tapi kalau kayak Emirates kan dia sampai Amsterdam, sampai yang kota-kota yang sedang-sedang gitu juga dijemput. Terus kalau maskapai Timur Tengah kan nih biasanya mewah-mewah banget kan. Sempet ngerasain ini nggak mandi shower di Emirates. Emirates ya. Tapi gue ada pertanyaan nih Tan. Dari tadi kan ngomongin business first. Sultan pernah gak sih naik ekonomi? Di Europe. Oh pernah. Pernah. Kan kalau di Europe nggak beda jauh. Oh naik apa tuh? Ya, Ryan atau? Ryan pernah deh kayaknya sekali. Ryan Air ya? Ryan sekali. Tapi kapok sih waktu itu. Jadi kan gue nggak tahu kalau ternyata check-innya, kalau nggak Ryan sih, check-in itu kan mesti online ya? Oh iya, harus online, harus nge-print sendiri. Kalau nggak lo di-charge sekitar 60 pound. Jadi ujung-ujungnya gue nggak ngerti. Sama kayak harga tiket. Lebih waktu itu, dendanya sejutaan waktu itu. Sejutaan. Berapa? 50-60 ya? Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli tiket bisnis kelas atau first class itu, ya kalau yang belum tahu ya, pas milih di Traveloka itu ada tinggal pilih kelas penerbangan. Itu mungkin kalian nggak pernah pencet ya, jarang-jarang mungkin, karena defaultnya emang ekonomi. Ya jadi tinggal klik kelas penerbangan, terus tinggal pilih aja, dan itu banyak yang domestik juga ada kok. Biasanya itu ke Bali. Dulu ke Bali ada first class tuh, Garuda Indonesia. Sempat ada. Tapi sekarang tinggal bisnis sih. Sekarang pesawatnya cuma tinggal 1 atau 2 ya yang ada. Yang 777 ya. Oke, sekarang kita bahas makanan in flight nih. Gini Tan, apa nih misalkan makanan yang paling unik? Kalau gue itu pernah makan kaviar pakai kerupuk udang. Garuda pasti. Iya karena ya mungkin dengan ini ya. Kasihan kaviarnya sih sebenarnya. Kemewahan dengan kearifan lokal gitu. Nggak apa-apa dong. Kalau Sultan? Kasihan sih kaviarnya. Kasihan. Mahal ya kaviar ya? Mahal. Tapi kan banyak airlines nih serving kaviar. Sebenarnya yang paling mahal itu kaviarnya. Caviar Nur kan ada grade-grade-nya juga tuh. Nah, mungkin banyak orang nggak tahu, mungkin nembaknya misalnya kayak SQ yang paling mahal atau Air France paling mahal. Sebenarnya yang caviar yang paling mahal tuh adalah lagi-lagi Oman Air. Itu caviarnya tuh beluga dari Iran, itu sekitar kalau satu sendok makannya itu sekitar $150. Satu sendok teh, sorry. Pokoknya itu kalau sekali suap itu adalah 150 jutaan deh. Ini sejutaan? Satu setengah jutaan. Kalau bahas meal, kan ada beberapa airline yang ada chefnya kan? Yang chef on board. Chef on board ya. Yang gue paling suka Turkish ada chef on board. Iya, gue pernah naik Turkish tuh yang mereka bener-bener pakai kopinya topinya lucu kan? Kayak yang di Ratatouille ya. Tapi yang gue suka sebenarnya adalah Etihad kalau misalnya makanan. Mereka nggak punya chef on board. Cuman mereka punya yang pakai baju putih tuh, yang ada sommelier, ada yang F&B manager. Jadi kan F&B manager itu kalau misalnya, jadi di Etihad itu ada F&B manager, ada cabin crew-nya, ada pramugaranya. F&B manager itu khusus buat nyatetin makanan misalnya, terus misalnya kalau di ini ya, di depan ya. Kalau gue terakhir pernah, mereka kan ada kayak semacam mie instan gitu kan. Waktu itu gue minta mie godok. Jadi ada mie instan, tapi si chefnya nawar nih, mau gak mas saya bikin mie godok Jawa. Oh, Garuda. Dia bisa tuh bikin tuh. Dari mie instan? Dari mie instan. Masa sih? Gue pikir mereka pakai mie yang beneran mie gitu kalau yang di Garuda. Enggak ada menu mie godok, nggak ada. Adanya cuma mie instan, tapi mungkin bisa lo dibikin spesial sama dia. Dimodif. Oh iya. Gitu. Nah itu bagusnya sih, chef on board Garuda tuh juga dari restoran-restoran yang oke sih setahu gue gitu ininya. Jadi emang
mereka emang inilah gitu loh, jago untuk itu. Dan mereka apa ya, di training hospitality juga gitu, jadi nggak cuma bisa masak tapi mereka bisa kayak ketemu customer, ngobrol gitu kan kadang kalau chef cuma bisa masak doang tapi belum tentu mereka kalau ketemu orang belum tentu mereka bisa ini kan gitu. Tapi gue mau ini nih, apa namanya, Thai Airways. Itu gue naik ekonominya aja, enak banget cuy. Enak ya nggak sih? Betul. Apalagi yang bisnis kan kayak wah, apalagi pramugari seragamnya juga, seragamnya tuh bagus kan? Karena dia ada beberapa macam warna-warni, jadi ngelihatnya tuh keberagaman tradisi Thailand banget, ininya bener-bener ditonjolin di situ. Mungkin karena makanannya selera Indonesia kali ya, kita bilang enak gitu ya. Dan makanannya juga bagus kan, biasanya kalau misalnya airlines itu kadang ada yang western meal, maksudnya yang hidangan barat sama hidangan yang dari negara airlines itulah gitu. Misalnya Garuda kan juga ada makanan Indonesia sama makanan barat, JAL kan juga ada makanan Jepang sama makanan barat. Nah, si Thai itu menurut gua dua-duanya makanan itu selalu enak. Yang Thai-nya selalu enak, ya Thai udah pasti enak lah. Tapi yang westernnya juga enak gitu loh. Kan kadang kan kalau airlines gitu yang makanan lokalnya enak, tapi makanan pilihan yang western itu kadang-kadang nggak enak kan. Gitu. Tapi kalau itu enak dua-duanya. Oh iya, kalau launch makanan yang paling oke di mana nih? Yang pernah lo rasain? Tapi kalau pilihan yang terbanyak yang gue pernah lihat itu di Dubai. Tapi Dubai bukan Emirates ya. Waktu itu Dubai gue lagi naik Oman Air. Jadi itu di Terminal 1 yang lama. Itu gue lupa nama lounge-nya. Tapi itu menunya itu yang terbanyak gue pernah lihat di semua lounge yang gue pernah datang sih. Jadi menunya tuh ala carte, bisa milih. Jadi itu menunya tuh ada 8 atau 10 halaman, banyak deh gitu. Oke, dari tadi kan kita ngomongin nih first class, business class. Barusan gue cek harganya nih. Ke Bali aja yang biasanya ceknya di Traveloka kan? Traveloka lah. Gue cek yang ekonomi aja kan kayak sekitar mungkin di bawah sejuta ya, 800-900. Tapi yang bisnis tiba-tiba jadi 6 juta cuy. Kemana nih? Ke Bali misalkan nih, contoh nih. Nah, kan lumayan mahal nih ya. Sultan kan ya sultan gitu ya. Cuman buat kita nih yang belum jadi sultan, mungkin kayaknya harusnya ada cara lain nggak sih buat dapetin free flight ke Eropa atau kemana? Pakai miles. Ada dua sebenarnya, pakai miles atau beli di travel fair. Kalau gitu. pakai miles pokoknya lagi promo-promo gitu. Pokoknya lagi promo-promo. Biasanya kalau gua nggak pernah ngeridim untuk yang long haul. Jadi yang jauh-jauh itu pasti gue prefer lebih pilih beli pas promo. Itu karena secara kalau lo hitung-hitungan juga itu masih lebih cuan. Jadi kalau beli promo daripada tuker pakai miles. Oh ya, by the way, miles ini adalah poin yang kita dapetin kalau misalkan kita terbang atau kita belanja dengan kartu kredit gitu, bisa misalnya ya gitu. Bisa, jadi ada dua cara buat ngumpulin miles. Jadi either kalau terbang atau pakai credit card nanti dari ke poin, terus nanti dari poin ditukar ke miles. Biasanya akan lebih cuan kalau belinya pas lagi promo. Travel fair ya? Ya travel fair atau promo kan juga, kalau Traveloka juga suka ada yang online travel fair itu kan. Itu pasti akan lebih cuan daripada tukar miles. Dan harus teman-teman ingat juga kalau misalkan kalian transaksi di Traveloka, terbang itu kan dapat Traveloka poin. Nah, poin ini bisa dipakai untuk macam-macam, untuk flight atau hotel gitu ya. Misalkan mau staycation di Four Seasons, maksudnya bisa cek poin ya. Karena kita nggak sadar gak sih? Iya. Kita udah pakai banyak transaksi, poinnya banyak tuh yang nggak tahu dan mubazir angus nggak kepake loh, padahal sebenarnya bisa motong transaksi kan. Jadi misalnya kalau kamar di Four Seasons misalnya 3,5-4 juta gitu, itu kan bisa dipotong misalnya dari poin itu kan berapa ratus ribu gitu kan. Kalau Traveloka gampang kayak gitu kan. Bisa upgrade juga ya kita kalau misalkan nggak cukup nih poinnya. Misalkan lu ke Bali belinya ekonomi, tapi kita bisa pakai poin atau miles untuk upgrade ke bisnis. Dan kadang-kadang itu lebih mudah dan lebih cuan nggak sih? Kalau di Garuda lebih cuan. Iya, tergantung airlines ya. Kalau SQ enggak. Iya. Nah, seru banget kan dari tadi ngobrol tentang first class, business class sama Sultan. Pokoknya ntar abis pandemi kelar, pengen langsung terbang ke Europe naik business class gitu guys. Dan ternyata guys, Sultan itu pernah naik ekonomi. Nggak pernah kita lihat tuh di Instagramnya. Oh iya, kalau mau follow, silakan follow di @tantraTobing gitu ya. Dan kalau kalian pengen cek video-video seru lainnya, kalian klik aja di bawah channel Traveloka dan jangan lupa tekan tombol like, klik komen, subscribe, dan sampai bertemu di video berikutnya. Traveloka, your lifestyle super app. Thank you, Tantra Sultan. Siap.